bercerita tentang sekelompok turis dari Korea disandra oleh kelompok ekstremis di Taliban. Pemerintah Korea mengirim salah satu diplomat terampil untuk menangani situasi tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membebaskan para sandera, namun usahanya sia-sia karena pemerintah Afghanistan memilih tutup mata atas kejadian tersebut. Disebabkan kelompok Taliban dikenal sangat brutal dan kejam. Mereka tidak mengenal rasa takut melawan siapapun, lebih baik gugur di medan perang daripada pulang membawa kekalahan. Itulah prinsip mereka. Apakah diplomat Korea mampu membebaskan para sandera dari kelompok Taliban? Mari kita masuk ke filmnya. Pada tahun 2001, Afghanistan menyerang negara Amerika Serikat yang dipimpin oleh ketua Taliban bernama Osama bin Laden. Sejak saat itu, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Afghanistan, di mana salah satu negara sahabat yaitu Korea Selatan juga mengirim ratusan pasukan untuk membantunya. Taliban mengalami kekalahan telak. Kemudian mereka beralih ke membunuh diri dan menculik orang asing. 5 tahun pun telah berlalu. Ketika sekelompok turis Korea Selatan sedang berjalan, mereka dihadang oleh pasukan Taliban. Kemudian para turis itu dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan sandera. Kabar itu sampai ke telinga Kemenlu Korea Selatan yang bernama Jae-ho. Melalui siaran langsung, pemimpin Taliban bernama Ramli berjanji akan membebaskan 23 sandera, asalkan pemerintah Korea segera menarik pasukannya dari Afghanistan dan membebaskan 23 prajurit Taliban yang ada di penjara Kabul. Ramli memberikan mereka tenggat waktu 24 jam. Sementara itu di penjara Karachi, Pakistan, Kepala Sekretaris Kepresidenan bernama Pak Yun membebaskan Daesik, mantan agen intelijen yang terkena kasus penipuan uang. Daesik merupakan mantan salah satu pasukan khusus Korea Selatan yang menangani kasus penyandaran di Irak 3 tahun silam. Alasan Pak Yun ke sana untuk meminta tolong Daesik membantu menyelamatkan para sandera dari pasukan Taliban. Namun sayang kehadirannya hanya dipandang sebelah mata oleh Jae-ho. Gara-gara sandera di Irak 3 tahun silam, tidak ada satupun yang selamat. Mereka menganggap Daesik sebagai agen intelijen yang tidak kompeten dalam menjalankan misinya. Lalu mereka memutuskan untuk menemui kedubes Afghanistan. Di pertemuan itu, Menteri An Yu melakukan negosiasi dengan Yata Hajat terkait pembebasan 23 tahanan Taliban yang berada di penjara Kabul. Sebagai gantinya, pihak Korea Selatan berjanji akan memperluas fasilitas medis serta membangun jalanan secara cuma-cuma. Setelah itu, Jae memberitahu Direktur Jong kalau kesepakatan berjalan dengan lancar. Daesik menegaskan, apakah kamu yakin kalau kedubes Yat membebaskan para tahanan Taliban? Bahkan presiden mereka saja hampir dipecat saat coba membebaskan para tahanan. Ucapan Daesik tentu membuat Jae murka. Melalui siaran pers, ucapan Daesik yang dianggap hanya omong kosong berubah menjadi kenyataan. You accept the Taliban's demand to release the prisoners? Will we release the Taliban prisoners? Waktu mereka tidak banyak, Jae berencana kembali menemui Iyad. Namun di tengah perjalanan mereka dihadapkan situasi yang tidak terduga. Akibat dari ledakan itu membuat Jae terluka parah. Begitu juga dengan orang yang berada di sekelilingnya. Waktu mereka kini tersisa 30 menit. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, mungkin akan ada korban yang berjatuhan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menarik semua pasukan Korea dari Afghanistan. 철건 계획을 공식적으로 발표하시고 방법이 없습니다. Sesampainya di kedubes Afghanistan, Jae bertanya-tanya mengapa negosiasi itu bisa gagal. Padahal tidak ada satupun pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut. Iyad beranggapan Jae hanya memikirkan dirinya saja, sementara mereka harus terus melawan Taliban. Bahkan ketika Korea Selatan pergi meninggalkan negeri mereka, jika para sandera Taliban dibebaskan, otomatis kekuatan tempur mereka lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tidak lama kemudian, Jae baru saja mendapatkan informasi kalau para sandera bisa ditebus dengan sejumlah uang. Menurut Jae, menyelamatkan para sandera saat ini lebih penting dibandingkan apapun. Berbeda dengan Kim, dia beranggapan jika hal itu dilakukan maka reputasi Korea Selatan akan hancur. Dia juga mengatakan akan mencari cara lain untuk menyelamatkan para sandera. 몸값 제한을 받으셨다면서요? 몸값 협상한다는 소문나면 글로벌 호구되는 거 몰라? Sementara itu, Daesik bersama Kosim, sang penerjemah bahasa, mengunjungi kediaman suku Jirga. Secara umum, semua masalah di Afghanistan diputuskan oleh mereka. Jika mereka mengeluarkan keputusan, maka para sandera akan dibebaskan tanpa pertukaran tahanan. Kedatangan mereka disambut dengan baik, karena Kosim berpura-pura sudah menyelamatkan ponakan Abdul Malik, si kepala suku.
Di sisi lain, para sandera berada di dalam gua, dan setiap malam mereka selalu dipindahkan oleh pasukan Taliban agar tidak terlacak oleh siapapun. Sementara itu, Abdul Malik berjanji kepada mereka kalau dirinya akan membebaskan para sandera yang sedang ditahan oleh pasukan Taliban. Mereka merasa senang. Setelah sekian lama akhirnya para sandera dibebaskan. Namun kesenangan mereka tidak berjalan begitu lama. Abdul Malik berubah pikiran setelah melihat berita yang mengatakan bahwa yang disandera oleh pasukan Taliban adalah misionaris, bukan sukarelawan. Berita itu dibuat untuk memprovokasi kelompok Taliban. Misionaris adalah pendakwah Kristen, sedangkan dalam cerita ini kaum Taliban tidak menyukai agama apapun selain Islam. Emang asal ini film merusak nama baik agama Islam ya nggak sih? 이 사람들 자원봉사자라고 왜 거짓말? 네, 뭐라시대. 네. 가살, 너 뭐라시대. Setelah mendengar kabar itu, Direktur Jong memberi perintah Jae untuk kembali melakukan negosiasi dengan Abdul Malik. Namun hal itu percuma saja karena Abdul Malik sudah memutus hubungan dengan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat orang Asia di gurun pasir. Kejadian itu menandakan kalau suku Taliban tidak bermain-main dengan ucapannya. 5 hari pun telah berlalu sejak penculikan. Ramli menegaskan, pihak Taliban tidak pernah meminta uang. Satu-satunya cara bagi sandera Korea untuk pulang adalah pembebasan tahanan Taliban. Dia mengancam jika pihak Korea tidak membebaskan tahanan Taliban dalam kurun waktu 24 jam, maka mereka tidak segan-segan membunuh lebih banyak sandera. Di masa lalu, ketika Daesik masih aktif di pasukan khusus, dia melihat salah satu sandera dibunuh secara kejam. Daesik tidak ingin kejadian itu terulang kembali dan menimpa para sandera. Dia menyarankan Jae-ho untuk melakukan negosiasi langsung dengan pasukan Taliban. Suatu ketika ada seseorang yang mengaku sebagai Abdullah. Abdullah merupakan perantara yang sering berurusan dengan kelompok Taliban dalam menangani kasus-kasus besar. Dalam negosiasi tersebut, Abdullah akan membujuk Taliban mengganti nomor para tahanan, dan Jae-ho bersama rekannya membebaskan narapidana itu, kemudian ditukar dengan para sandera. Atas jasanya itu, Abdullah meminta uang sebanyak $2 juta. Awalnya Jae-ho menganggap kalau Abdullah adalah perantara palsu. Namun setelah mendengar suara salah satu sandera, mereka mulai percaya. Will this buy your trust? Mereka mempersiapkan uang sesuai permintaan Abdullah, kemudian pergi ke tempat pertemuan. Sementara itu, Juntai baru saja mendapat kabar dari Komando Inggris tertulis kalau Abdullah telah meninggal 1 tahun silam di Kuwait, yang berarti dia adalah penipu. 당신이 온 건데 이 사람 아무래도 가짜인가 봐. Menyadari ada sesuatu yang janggal, Daesik memberontak dan berhasil mengalahkan penjaga. Meskipun sudah berhasil mengalahkannya, situasi masih tetap berada di pihak Abdullah palsu. Daesik tidak menyerah begitu saja. Bermodalkan pengalaman selama menjadi agen intelijen, dia berhasil menyelinap ke mobil, mengalahkan Abdullah palsu bersama rekannya. Dan pada akhirnya dia berhasil mendapatkan uang itu kembali. Semenjak saat itu mereka selalu ditipu oleh orang asing yang mengaku sebagai pasukan Taliban. 탈레반은 가짜, 수감자는 자부한 브로커는 사기꾼. Hingga suatu ketika, Taliban sesungguhnya menelepon mereka. Taliban sudah muak dengan janji palsu pihak Korea. Setelah membunuh salah satu sandera, mereka mengancam jika tidak ada kepastian sampai jam 4 sore besok, maka korban berjatuhan akan terus bertambah. Melalui negosiasi terakhir, Presiden Afghanistan menolak membebaskan para tahanan. Merasa tidak ada pilihan lain, pemerintah Korea memutuskan untuk melancarkan operasi militer bersama Amerika di Afghanistan. Tentu hal itu akan membuat situasi menjadi semakin memanas. Di hari itu juga Jae-ho diberhentikan dari kasusnya karena tidak membuahkan hasil yang signifikan. 이제 정치적 역할을 끝났어. 장관님, 이것은 내가 수습할 테니 기웃해. Setelah mensuapi salah satu sandera memenggoda mereka untuk membawa pulang istana dengan selamat, Jae-ho berubah pikiran. Ia meminta presiden mengirim undangan terbuka untuk bernegosiasi dengan pasukan Taliban. Meskipun kemungkinan berhasilnya tipis, mungkin cuma itu satu-satunya jalan yang terbaik dibandingkan melakukan operasi militer yang membuat korban berjatuhan semakin banyak. Di acara konferensi pers, Presiden Korea mengumumkan akan melakukan berbagai upaya cara agar bisa menyelamatkan para sandera yang kini sedang ditahan oleh teroris. Dalam misi penyelamatan itu, tentara Amerika akan melindungi Jae-ho hingga ke tempat pertemuan. Di sisi lain, Daesik juga membawa Kosim sebagai penerjemah bahasa. Kemudian mereka pergi ke tempat pertemuan yang terletak di gurun pasir. Setelah itu, Jae-ho dan Kosim dibawa pasukan Taliban ke base mereka. Di pertemuan itu mereka melakukan negosiasi cukup lama. Di akhir pembicaraan,
Ramil meminta Jae-ho untuk menarik semua pasukan dari Afghanistan. Dan dia juga mengatakan tentara Korea tidak boleh lagi menginjakan kakinya di tanah mereka. Sebagai gantinya mereka akan membebaskan semua sandera. Fight again in this country. Okay. Dasik merasa senang melihat Jae-ho baik-baik saja. Malamnya Jae-ho bersama rekan dan para sandera dibawa pulang ke Korea. Semenjak insiden itu hubungan Jae-ho dengan Dasik semakin erat. Begitu juga dengan Kosim dan film pun selesai. Semoga kalian semua paham dengan apa yang ingin diceritakan. Kalau ada yang mau request film silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.